wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang studi kasus pada PT Mitra Pemuda Tbk. Di sini kami beranggotakan berlima orang. Yang pertama adalah Agil Suryani, yang kedua Jatmiko, yang ketiga Mei Zahradila, yang keempat Nur Fadilah, dan yang kelima adalah Putri Indriani. Pada studi kasus ini kami membahas tentang 10 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah PT Mitra Pemuda Tbk. Yang kedua, profil PT Mitra Pemuda Tbk. Yang ketiga, visi dan misi PT Mitra Pemuda Tbk. Yang keempat, kegiatan usaha perseroan. Yang kelima, struktur organisasi perusahaan. Yang keenam, prosedur audit. Yang ketujuh, teknik audit. Yang kedelapan, bukti audit. Yang kesembilan, hasil investigasi. Dan yang kesepuluh adalah kesimpulan. PT Mitra Pemuda Tbk. Poin pertama yaitu sejarah PT Mitra Pemuda Tbk. PT Mitra Pemuda Tbk berdiri tanggal 21 Agustus 1980 dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1968. PT Mitra Pemuda Tbk adalah perusahaan konstruksi di Indonesia. Perusahaan terlibat dalam konstruksi umum yang mengkhususkan pada struktur baja. PT Mitra Pemuda Tbk berdiri sebagai hasil dari dedikasi para pendirinya pada bidang konstruksi sejak tahun 1968 dengan nama CV Mitra Steel. Berdiri sejak tahun 1981 dengan nama PT Mitra Pemuda Steel. Perseroan membangun reputasi melalui layanan dan tradisi yang kuat, sehingga menjadi nama terpercaya dalam pengembangan proyek-proyek berskala besar. Perseroan fokus pada konstruksi umum yang mengkhususkan diri dalam struktur baja. Perseroan telah bertanggung jawab untuk berbagai proyek di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya dengan berbagai klien termasuk PT Mulia Glass, PT Nestle Indonesia, dan Kedaung Group. Yang kedua yaitu profil PT Mitra Pemuda Tbk. Nama perusahaan PT Mitra Pemuda Tbk dengan kode MTRA, alamat kantor, Komplek Ruko Permata Kota, Blok E11 dan E12, Jalan P. Tubagus Angke, nomor 170, Jakarta, 14450. Bidang usaha yaitu bergerak dalam bidang konstruksi, sektor infrastruktur, subsektor konstruksi bangunan, industri konstruksi bangunan, subindustri konstruksi bangunan. Alamat email yaitu mitrapemuda@cbn.net.id. Nomor telepon yaitu 021 66 671 549. FAX yaitu 021 66 671 547. NPWP yaitu 01 300 049 2046 000. Situsnya yaitu www.mitrapemuda.co.id. Tanggal pencatatannya itu 10 Februari 2016, papan pencatatannya itu pemantauan khusus. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya adalah visi dan misi PT Mitra Pemuda Tbk, di mana visinya adalah menjadi perusahaan konstruksi atau kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana terbaik di Indonesia dengan fokus pada inovasi, pertumbuhan bakat lokal, dan ekspansi di kawasan regional. Dan misi PT Mitra Pemuda Tbk yang pertama adalah untuk menawarkan yang terbaik bagi klien kami. Maksudnya, menawarkan produk yang terbaik, pelayanan yang baik, membantu pembangunan hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat ikatan jangka panjang. Yang kedua, untuk merangkul masa depan dengan perkembangan profesional dan improvement. Maksudnya, harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya, dan perusahaan harus berupaya mengidentifikasi performa karyawan dan mengoptimalkannya. Yang ketiga, untuk melayani untuk kesempurnaan. Selanjutnya, kegiatan usaha perseroan PT Mitra Pemuda Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha dapat dilaksanakan meliputi: yang pertama, usaha di bidang perdagangan; yang kedua, jasa antara lain jasa kontraktor dan penyelenggaraan usaha teknik, mekanikal, dan elektrikal; tiga, usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya, atau general kontraktor; yang keempat, usaha di bidang industri, serta berbagai kegiatan usaha lain yang mendukung kompetensi inti perseroan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 5. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan PT Mitra yang diketuai oleh Komisaris Utama Edi Kartolo. Kemudian Edi Kartolo ditemani 3 orang komisaris, direktur utama, dan komisaris independen. Komisaris independen ditemani oleh komite audit, komite nominal, dan luminaire.
Direktur utama ditemani oleh Kepala Divisi Pembeli, Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi Verifikasi, Kepala Unit, dan Teknik Anggaran. 6. Prosedur audit. Prosedur audit serangkaian tindakan yang dilakukan atau metode ataupun teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan kemudian mengevaluasi bukti audit. Berikut terdapat 10 prosedur audit, yaitu A. Prosedur analisis, B. Menginspeksi, C. Mengkonfirmasi, D. Mengajukan pertanyaan, E. Menghitung, F. Menelusuri, G. Mencocokkan di dokumen, A. Mengamati, I. Melaksanakan ulang, dan J. Teknik audit membantu komputer. Teknik audit digunakan dalam menguji asesi manajemen tersebut. Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh kemudian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Ada beberapa teknik yang digunakan suatu auditor sebagai berikut: A. Phishing, B. Konfirmasi, C. Dokumen, D. Voting, D. Tracing, F. Scanning, G. Rekonsiliasi, A. Kalkulasi, I. Prosedur audit. Audit merupakan suatu informasi yang dikumpulkan oleh auditor dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu opini atas laporan keuangan yang sedang diaudit. Bukti audit mengandung informasi terkait dengan catatan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembentukan laporan keuangan dan informasi lainnya. Bukti audit menjadi dua sifat sebagai berikut: A. Bukti langsung atau direct evidence. Bukti langsung dapat diartikan bahwa audit secara langsung relevan dengan suatu asersi yang ingin diuji. Sebagai contoh, auditor melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap klien. Bukti audit berupa secara pemeriksaan fisik akan memberikan bukti langsung tentang eksistensi dan saldo aset tetap klien. B. Bukti langsung, bukti tidak langsung atau indirect evidence. Bukti tidak langsung bisa dikatakan sebagai berikut, yang bisa relevan dengan suatu asersi tetapi secara langsung. Menunjukkan contoh sebelumnya. Jika auditor melakukan pengujian pengendalian atas kompensasi aset tetap klien dan menentukan bahwa semua berjalan secara efektif, bukti audit dari penguji mengendalikan jadi bukti langsung terkait dengan efektivitas mengendalikan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hasil investigasi. Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT Mitra Pemuda Tbk, perusahaan ini hanya diberi notasi D. Maksud dari notasi D sendiri adalah tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik yang melakukan pengauditan. Notasi khusus D menandakan bahwa laporan keuangan PT Mitra Pemuda memiliki opini disclaimer. Maksudnya, tingkatan yang lebih buruk dari opini tidak wajar, karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan keabsahan laporan keuangan perusahaan. Auditor seharusnya memastikan bahwa bukti-bukti yang diperlukan sudah mencapai tujuan dari pemeriksaan agar bisa memberikan pendapat yang wajar. Auditor juga harus memperhatikan bagaimana prosedur audit agar dapat mengevaluasi bukti audit untuk dapat menyatakan pendapat tentang atau mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Alasan auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dikarenakan adanya pembatasan terhadap lingkup audit oleh klien dan juga pembatasan karena situasi di luar kendali klien atau auditor untuk dapat memberikan pendapat yang wajar. Auditor harus memastikan bahwa bukti yang didapatkan sudah relevan. Sumber perolehan bukti harus dapat dipercaya. Bukti yang dikumpulkan harus tepat waktu, sama dengan tanggal pada saat bukti audit itu terjadi. Berikut adalah beberapa contoh alasan mengapa emiten dapat mendapatkan notasi D. A. Terdapat ketidaksesuaian antara laporan keuangan emiten dengan data yang diperoleh Bursa Efek Indonesia. B. Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan emiten. Terdapat pelanggaran terhadap standar akuntansi dalam laporan keuangan emiten. Selanjutnya, perusahaan ini tidak diberikan notasi A karena notasi A menunjukkan bahwa terdapat opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik terkait suatu emiten. Akuntan publik dapat menyatakan opini wajar mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Notasi A diberikan saat laporan keuangan menunjukkan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan di dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan opini tidak wajar, auditor menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi terima umum atau standar akuntansi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, kenapa perusahaan ini tidak diberikan notasi A? Dikarenakan laporan keuangan yang telah disajikan oleh PT Mitra Pemuda Tbk sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pada saat pengauditan yang dilakukan oleh auditor,
auditor tidak menemukan ketidakwajaran di dalam laporan keuangan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu kesimpulan hasil investigasi dari PT Mitra Pemuda TBK. Hasil investigasi yang kami dapatkan, kami berpedoman kepada materi yang telah dipelajari, yaitu tentang prosedur audit, teknik audit, dan juga bukti audit. Prosedur audit sendiri ialah serangkaian tindakan yang dilakukan atau metode ataupun teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan kemudian mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit ini terdiri dari 10 prosedur. Sedangkan untuk teknik audit sendiri ialah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk memperoleh sebuah bukti dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu teknik fisik, keterangan, dokumen, purging, tracing, scanning, rekonsiliasi, rekalkulasi, dan prosedur. Sedangkan untuk bukti audit sendiri ialah suatu informasi yang dikumpulkan oleh auditor dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu opini atas laporan keuangan yang sedang diaudit. Bukti audit menjadi dua sifat, yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung. Maka dari itu, hasil investigasi yang didapatkan ialah alasan dari perusahaan ini dikenakan notasi D dikarenakan signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis. Untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atas laporan keuangan PT Mitra Pemuda TBK dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Dan kenapa perusahaan tidak mendapatkan notasi A? Dikarenakan PT Mitra Pemuda TBK sudah melakukan penyajian keuangan secara wajar sebagaimana yang telah dijelaskan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Maka yang harus diperbaiki oleh PT Mitra Pemuda TBK adalah untuk menyiapkan seluruh bukti yang relevan, sehingga pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor nantinya, saat melakukan pengecekan bukti, maka auditor akan mendapatkan seluruh informasi yang relevan sehingga nantinya akan memberikan opini audit. Dan supaya nantinya perusahaan tidak akan mendapatkan notasi D lagi. Untuk kedepannya, PT Mitra Pemuda TBK dapat memberikan informasi yang relevan dan juga bukti yang cukup, serta selalu melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Hal itu tidak akan membuat PT Mitra Pemuda TBK mendapatkan notasi D ataupun notasi yang berkaitan dengan audit. Jika perusahaan diberikan notasi D, maka perusahaan harus melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan dan operasional. Pahami alasan mendapatkan notasi D, pertimbangkan risiko yang terlibat dalam berinvestasi. Oleh karena itu, PT Mitra Pemuda TBK harus melakukan hal-hal yang dapat mengurangi alasan yang menyebabkan diberikannya notasi D. Jika perusahaan ini tidak mendapatkan notasi A, maka harus melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan dan operasional. Pahami alasan mendapatkan notasi A, pertimbangkan juga risiko yang terlibat dalam berinvestasi. Kelompok kami memiliki moto yaitu Believe in yourself and all that you are. Now that there is something inside you that is greater than any obstacle. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.